Siapakah aku ini ya Tuhan? 2 Samuel 7 ayat yang ke-18. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini?" Daud adalah raja kedua dari bangsa Israel. Sebelumnya Daud adalah orang yang tidak terpandang, dan Daud hanyalah seorang penggembala domba. Tetapi Tuhan menaruh hatinya kepada Daud agar Samuel mengurapi Daud menjadi raja bagi bangsa Israel. Selama perjalanan Daud bersama Tuhan, Daud memperoleh berkat-berkat daripada Tuhan. Daud menjadi orang yang nomor satu pada saat itu. Tidak sampai di situ saja, Tuhan juga kembali berfirman kepada Daud melalui perantaran Nabi Nathan bahwa Tuhan akan mengokohkan kerajaan Daud untuk selama-lamanya. Ketika Daud mendengar pernyataan Tuhan, maka Daud bertanya kepada Tuhan tentang siapakah dia sebenarnya, sehingga Tuhan sangat mengasihi dia dan keluarganya. Demikian juga dengan kita, orang yang percaya. Pertanyaan siapakah kita di dalam Yesus adalah suatu pertanyaan yang berharga dalam hidup kita, orang-orang yang percaya. Kalau kita tidak tahu siapa kita di dalam Kristus, berarti kita bukan umatnya Allah. Tetapi kalau kita menemukan jawaban di dalam Kristus, identitas kita adalah jelas bahwa kita ini adalah umat pilihan Allah. Dalam Efesus 2 ayat yang 10 mengatakan bahwa kita ini adalah buatan Allah yang telah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk mengerjakan suatu pekerjaan yang baik yang telah dipersiapkannya terlebih dahulu. Dan Allah menginginkan kita untuk menghidupi pekerjaan yang telah dahulu disediakan Allah. Namun karena dosa, kita menjadi jauh dari hadapan Allah. Tapi Allah kembali menemukan kita karena kita berada di dalam Kristus Yesus. Di dalam 1 Petrus 2 ayat yang 9 mengatakan, kita adalah bangsa yang terpilih dan yang terpanggil dari dalam kegelapan menuju ke dalam terangnya yang ajaib dan menjadi umat pilihan Allah. Ketika kita mengetahui siapa kita di dalam Kristus, berarti kita menjadi sadar kalau dulunya orang yang tidak berada di dalam Kristus adalah orang-orang yang tidak memiliki kuasa untuk mendekatkan diri kepada Allah karena dosa yang telah menjauhkan kita. Allah sangat membenci dosa. Oleh karena itu, manusia yang berdosa telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi bersyukur, kita manusia yang lemah di hadapan Allah telah menerima kuasa oleh karena kita tinggal di dalam Kristus Yesus. Di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12 mengatakan, setiap orang yang telah percaya di dalam namanya telah diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Dan di dalam Efesus 1 ayat 3-14 mengatakan bahwa orang-orang yang terpilih dalam Kristus Yesus telah memperoleh kekayaan yang telah Allah sediakan dan dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Pertanyaan siapakah kita di dalam Kristus adalah cara kita untuk mengetahui kalau dulu kita terhilang dari hadapan Allah. Tapi bersyukur ketika kita tinggal di dalam Kristus Yesus, kita kembali menemukan identitas kita bahwa kita ini adalah umat pilihan Allah. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat berkat Tuhan pada pagi hari ini yang telah Engkau sediakan bagi kami umat-umat-Mu. Terima kasih ya Bapa yang baik. Terima kasih juga Tuhan buat penyertaan-Mu di sepanjang hari-hari yang Tuhan telah percayakan di dalam kehidupan kami. Dan firman-Mu Tuhan yang telah kami dengar bahwa setiap orang yang tinggal di dalam Yesus adalah orang-orang pilihan Allah. Dan biarlah Tuhan kami selalu tinggal di dalam Engkau dan Kristus di dalam kami, agar kami tetap menjadi umat pilihan Allah. Terima kasih Tuhan, sertai jagai lindungi kami.
dalam perjalanan satu hari ini. Biarlah Tuhan yang selalu beserta kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kami jalani satu hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.